Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk di antara kalian? Ada. Siapa saja? Rafa sama Aji, Bu. Rizky dan Rizkia. Keterangannya apa? Nggak tahu. Nggak ada keterangan Ada semua, Bu. amplop. Sebelum pembelajaran hari ini, kita lebih baik doa terlebih dahulu. Kita doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, hari ini Ibu membawa sebuah materi di mana judulnya yaitu penggunaan integral tentu untuk menghitung volume benda putar menggunakan bantuan yaitu GeoGebra. Di sini tujuan pembelajaran ini yaitu murid itu mampu menganalisis dan menghitung volume benda putar menggunakan integral tentu berdasarkan fungsi dan batas interval yang diberikan dan bisa memanfaatkan visualisasi serta simulasi pada aplikasi GeoGebra serta menunjukkan ketepatan perhitungan minimal 80% sesuai kriteria yang ditetapkan. Lalu untuk manfaat dari integral tentu ini tidak hanya digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, tetapi kita juga bisa memanfaatkan GeoGebra ini untuk menentukan volume benda putar yang terbentuk ketika suatu daerah diputar terhadap sumbu tertentu. Konsep ini juga menunjukkan bahwa ide penjumlahan tak hingga atau limit dapat digunakan untuk membentuk model matematis dalam menghitung volume bank ruang yang tidak beraturan. Dengan demikian, integral tentu memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti teknik, arsitektur, dan sains untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan volume secara akurat. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat bagaimana menghitung luas daerah di bawah kurva menggunakan integral tentu? Pembelajaran kita minggu kemarin, apakah masih ingat? Ya. Kalau masih ingat, kita tinggal lanjut ke volume benda putarnya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu di mana volume benda putar itu memiliki beberapa metode untuk menyelesaikannya. Yaitu metode cakram untuk daerah R yang diputar terhadap sumbu X, itu rumusnya adalah volume sama dengan pi integral dengan batas bawah yaitu A dan batas atas B fungsi kuadrat dx. Lalu untuk terhadap sumbu Y itu rumusnya adalah volume sama dengan integral dengan batas bawah C dan batas atas D dy kuadrat dikali dy. Lalu untuk metode yang kedua yaitu metode cincin, di mana metode cincin ini untuk pembelajaran hari ini kita ada beberapa langkah-langkah kegiatan, di mana yang pertama yaitu pendahuluan atau orientasi, di mana nantinya Ibu tadi sudah menjelaskan materi mengenai penggunaan integral tentu untuk menghitung volume benda putar. Lalu nanti kita akan melanjutkan fase 1 yaitu aksi atau praktikum, di mana murid secara berkelompok nantinya akan melakukan praktikum menghitung volume benda putar dengan metode cakram dengan bantuan GeoGebra. Lalu nanti fase yang kedua yaitu proses diskusi kelompok kecil.
di mana nantinya kalian akan mendiskusikan hasil praktikum dengan kelompoknya. Lalu kalian nantinya akan membandingkan hasil perhitungan menggunakan GeoGebra dengan dan perhitungan manual secara berdasarkan rumus integral. Lalu untuk yang fase ketiga yaitu objek atau diskusi kelas. Nantinya kalau kalian sudah berdiskusi di kelompok, kalian akan mempresentasikan hasil kalian tadi ke depan kelas. Lalu fase yang keempat yaitu skema latihan, di mana nantinya kalian akan mengerjakan satu soal, di mana itu untuk menguatkan pemahaman kalian tentang konsep benda putar tadi. Untuk berikutnya Yaitu seorang siswa jurusan teknik sedang merancang sebuah komponen mesin berbentuk unik. Penampang komponen tersebut dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2. Untuk membentuk komponen tersebut, daerah yang dibatasi kurva dan garis tersebut diputar penuh mengelilingi sumbu X. Lalu tentukan volume dari komponen mesin yang dihasilkan dari proses pemutaran tadi. Itu untuk penyelesaiannya. Tadi kan diketahui bahwa daerah R itu dibatasi oleh fungsi yaitu Y sama dengan X kuadrat. Lalu dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan 2. Lalu diputar terhadap sumbu X. Yang ditanya yaitu volumenya. Caranya itu, langkah pertama kita menentukan batas integralnya dulu, di mana daerah tadi dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X, di mana artinya Y-nya sama dengan 0 dan garis X sama dengan 2. Karena kurva tadi memotong sumbu X di X sama dengan 0, maka batas integralnya X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Lalu ini ada rumusnya yaitu volume sama dengan P integral dengan batas bawah A dan batas atas B F(x) kuadrat dikali dx. Kemudian kita tinggal substitusi yang diketahui tadi ke dalam rumus, di mana yang diketahui tadi yaitu fungsinya X kuadrat. Karena di rumusnya dikuadratkan, jadi X kuadrat dikuadratkan yaitu X pangkat 4 dikali dx. Lalu kita tinggal memecah integralnya menjadi X pangkat 5 per 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Dapatlah hasilnya Pi per 5 dikali 2 pangkat 5 dikurang 0 pangkat 5 sama dengan 32 Pi per 5. Itu bisa kalian ubah menjadi desimal dengan cara kalkulator, itu didapatkan 20,11 satuan volume. Selanjutnya untuk mempermudah biar kita tidak menghitung secara manual tadi, kita bisa menggunakan GeoGebra. Anak-anak bisa buka GeoGebra-nya. sebelumnya pembagian Mengerjakan GeoGebra ini kita bagi kelompok menjadi 2. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Baiklah, bisa dibuka GeoGebra-nya terlebih dahulu. Baiklah, untuk langkah yang pertama yaitu kita harus ketahui dulu fungsinya, di mana fungsinya yaitu Y sama dengan 2x. Y sama dengan 2x itu kita input ke dalam gen ini, yaitu dicari soal yang mudah, Y dan dulu ya, nanti baru soal yang sama dengan 2x. Lalu kita enter. Nah, didapatlah garis kurvanya yaitu seperti ini. Kemudian input yang kedua yaitu kita input slidernya. Itu dengan cara klik ini. Lalu klik slider. Setelah klik slider, kita pilih angle, di mana intervalnya tetap minimalnya 0 derajat, maksimalnya 360, dan incrementnya 1 derajat. Lalu klik OK. Apakah sudah bisa?
dibatasi dari 0 sampai 5 ya. Yaitu kita akan membuat surface atau permukaan benda putarnya, yaitu dengan cara kita ketik surface, udah, kita tinggal masukkan ekspresinya. Yang pertama yaitu A, lalu ekspresi yang kedua yaitu F dalam kurung A, lalu spasi cos B. Sudah? Selanjutnya ekspresi yang ketiga F buka kurung A, kemudian kita spasi sin itu dengan cara V. Tapi di gambarnya itu Klik di sini, ya, ya. klik 3D grafik. Nah, untuk bentuknya itu seperti ini. Lalu untuk menjalankannya kita klik tanda segitiga di sini. Maka bentuknya akan seperti ini. Nampak miring, nampak ya, gimana nampak dia volumenya itu kan? Yang Apakah sudah muncul gambarnya? Sudah. Di ini yang paling Di view, di sudut di sudut view di garis ini. nanti videoin lagi ya. Iya, terus Nanti di grafik. di grafik. kalau secara manualnya nanti kita harus ngomong. Baiklah, kita lanjut ke menghitung volume. Itu pertama kita ketik V sama dengan, kemudian spasi kita masukkan P. Sudah? Lalu spasi lagi, ketik integral. Sudah diketik integral. Lalu pilih yang ketiga juga. Yang dibacakan itu yang ditulis di. Tinggal kita buat dalam kurung F dalam kurung X, kemudian di bagian luarnya itu pangkat 2 dengan cara shift 6 kuadrat. Sudah? Sudah, Bu. Untuk start X value-nya yaitu tadi 0 dan N value-nya yaitu 5. Sudah? Tinggal klik enter. Jadi didapatlah volume dari fungsi Y sama dengan 2X dengan batas bawah yaitu 0 dan batas atasnya 5. Volumenya yaitu 523,6 dengan bantuan GeoGebra. Nah, selanjutnya itu coba
rumus ini itu kalian tuliskan di kertas lembar, nanti kita bahas sama-sama Ya, ikutin langkah ini nih. dengan mengikuti langkah-langkahnya ya. Ya, ikuti langkah ini. Ada yang menggunakan A sama Metode cakram tadi ya. Nanti kalau sudah mengerjakan latihan ini, perwakilan kelompoknya presentasi ke depan untuk menjelaskan langkah-langkah dari soalnya ini ya. tapi ibu coba periksa. Ya, ini materi tersulit ya. Jadi yang lain langsung revisi ya. Jadi maksudnya akan tampil minggu depan tuh sudah konsepnya sudah apa, sudah ada yang sudah dibikin itu dia lagi aja. Gitu. Mana tak nampak ini. Buat soalnya pun bertingkat mulai tingkat kesulitannya. Yang mana yang X, yang mana yang FX? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di RKPD yang sudah diberikan sama ibu tadi, yaitu soalnya mencari volume benda putar di bawah kurva dengan fungsinya yaitu Y sama dengan 2x kuadrat pada interval 0 sampai 2 jika diputar menjadi sumbu X menggunakan metode cakram. Nah, di sini kita ketahui bahwa fx-nya itu adalah Y di mana 2x kuadrat. Untuk batas angka sedikit kayak angka 4 itu Y-nya. Itu. untuk batas bawahnya tadi adalah batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Lalu untuk rumus dari volume benda putar menggunakan metode cakram itu adalah P dikali integral A B Batas bawah A. batas bawah A sampai batas atas B dikali dengan fx kuadrat dikali dx. Lalu kita masukkan tadi batas bawah dan batas atasnya, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Lalu untuk fungsinya itu 2x kuadrat, kita masukkan ke rumus yang fx ini, kita ganti 2x kuadrat, kemudian kita kuadratkan, lalu dikali dengan dx. Enggak dikali dengan dx, dx. fx dx enggak dikali memang dia pasangannya, kalau integral itu dx gitu kan, integral dx. Lalu lalu kita buat lagi P dikali dengan batas bawah 0, P integral 0 sampai 2 2x kuadrat tadi kita kuadratkan jadi 4x pangkat 4
Kalau masih ada tanda integralnya, enggak. Enggak Pak. Nah, kita buat lagi Pi dikali dengan integral 4x pangkat 4 itu kita ketahui bahwa 4x pangkat 4 4x pangkat 5 4x pangkat 5 per 5. Hati-hati ya, kalau begitu ketelitian itu. Dan kita ketahui bahwa 4x pangkat 4 tadi kan integralnya itu adalah 4x pangkat 5 per 5. Kita buat seperti ini, kita buat juga yang di ininya batas bawahnya 0 di atasnya 2. Kemudian kita buat Pi dikali batasnya tadi kita substitusikan ke fungsi yang telah kita integralkan tadi. Jadi 4 dikali dengan 2 pangkat 5 per 5 dikurang 4 dikali 0 pangkat 5 per 5. Kita ketahui bahwa 4 kali 0 pangkat 5 per 5 itu sudah 0. Jadi yang kita kerjakan hanya ini saja. 4 dikali 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu 32. 32 dikali 4 adalah 128. 128 dibagi 5, 25,6. Lalu kita kali 25,6 dengan Pi. Hasilnya sekitar 80,42. Jadi bisa juga sebelum menghasilkan. Gambar grafik dari fungsi dari integral yang sudah kita dapatkan tadi. Di mana batas bawahnya tadi 0, kita substitusikan x sama dengan 0 kepada fungsi fx, yaitu kita dapatkan 0. Kemudian untuk x sama dengan 1, substitusikan terhadap fx, didapatkan hasilnya adalah 2. Lalu untuk x sama dengan 2, kita substitusikan ke fx juga, hasilnya adalah 8. Nah, kemudian kita gambarkan pada grafiknya, di mana kita tahu fx ini adalah y. Jadi kita buat fx-nya mulai dari tadi x0 pasangannya 0, x1 pasangannya 2, x1 pasangannya 2, lalu ada x2 pasangannya 8. Karena memutari sumbu x, jadi tanda kita buat dari dia yang di negatif dan juga sampai positif. Lalu kita gambar untuk yang sebelah sini membentuk elips, maka didapatkan gambar seperti ini. Untuk fx sama dengan 2 fx sama dengan y sama dengan 2x kuadrat. Kalau misalnya ada 2x kuadrat. bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Baiklah, untuk kelompok lain apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Baiklah, kalau sama kita beri A+ kepada kelompok 1. Baiklah, kelompok 1 boleh juga kembali. Kelompok 2 bisa jelaskan kembali apa yang dijelaskan kelompok 1 tadi. Jelaskan kembali. Kita akui fungsi fx itu ada y sama dengan 2x kuadrat, kemudian ada batas bawahnya yaitu 0 atau a hanya itu 0, kemudian batas atasnya b itu ada 2. Kemudian kita masukkan substitusikan ke dalam rumus v sama dengan v integral batas a sampai b terus fungsi f kuadrat dx. Kemudian kita substitusikan jadi v integral batas bawahnya 0 sampai 2, kemudian 2x kuadrat pangkat 2 dx. Kemudian v integral batas bawah 0 sampai 2, ini jadinya jadi 4x pangkat 4 dx. Kemudian diintegralkan v sampai dengan 4x pangkat 5 per 5 dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Kemudian v
kita masukkan nilai batas bawah sama batas atasnya. Jadi dari hasilnya pi 4 dikali 2 pangkat 5 per 5 dikurang 4 kali 0 pangkat 5 per 5. Jadi pi 2,6. Jadi hasilnya mendekati 80,42. Nah, jadi di sini Ya, sebelum jadi yang x-nya 0 dari mulai dari x-nya 0 1 2 ini x-nya 0 kita substitusikan ke dalam nilai F-nya nilai yang tadi f rumus fx sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian yang x-nya 1 fx sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi yang x-nya 2 fx sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 8. Jadi dia mendapatkan fungsi fx-nya 0 2 8. hasil lulusannya. Jadi hasil dari ini adalah yang 4. Hasil lukisan Y sama dengan 2x kuadrat saja yang mana? Nah, yang mana ayo? Yang mana hasil lukisan dari fx sama dengan Y sama dengan 2x into x dari 0 sampai 2 yang mana? Itu kan, itu kan. Sampai 2. Bu gurunya bantu anaknya. Yang 2. hasil lukisan dari Y sama dengan 2x kuadrat. Yang mana? Kalau lukisan grafik itu cuma dia. Presentasi dari kelompok 2 kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Hari ini sudah kalian pahami semua? Sudah, Bu. Kalau sudah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking-nya akan dipimpin oleh Sadi. Yang ceria-ceria. Boleh teman-teman berdiri dulu. Vokal A I U E O. Teman-teman udah pernah belum? Belum. Kan kalau saya bilang mana tangannya A A A, tepuk bersama I I I, angkat tangannya U U U, mana senyumnya E E E, putar badannya O O O, itulah vokal A I U E O. Bisa? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Mana tangannya A A A, tepuk bersama I I I, angkat tangannya U U U, mana senyumnya E E E, putar badannya O O O, itulah vokal A I U E O. Kameranya dari depan terus sekali. Biar semangat lagi. Oke, kita satu kali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Mana tangannya A A A, tepuk bersama I I I, angkat tangannya U U U, mana senyumnya E E E, putar badannya O O O, itulah vokal A I U E O. Pembelajaran kita akhiri hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri